A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu, ayah, abang, kakak, adik-adik semua sehat? Udah makan malam? Sudah berbuka tapi belum makan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, ibu kami, ayah kami, abang kami, kakak kami, seluruh yang berhadir, yang besar tak dapat saya himbau gelar. Mohon maaf. Yang kecil pun tak dapat Ustaz panggil namanya. Tanpa mengurangi penghormatan kepada ayah, ibu, abang, kakak, adik-adik semua yang berhadir. Yang besar tak saya himbau gelar, kecil pun tak dipanggil nama. Saya mendoakan semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dicurah-curahkan ampunan, terus diberikan kesehatan, rahmat yang terus mengiringi setiap urusan. Harap dan pinta hajat doa kita senantiasa dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan segala urusan. Tidak ada satupun yang kebetulan. Malam hari ini kita sudah masuk tanggal 16 Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Tadi hari siang, malam kemarin adalah Lailatul Nisfi Sya'ban. Sebagian ulama pun menyebut ini masih bagian dari Lailatul Nisfi Sya'ban, malam-malam pertengahan di bulan Sya'ban. Bisa jadi ini pertengahan yang kemarin, bisa jadi ini pertengahannya. Tengah-tengah itu kan 13, 14, 15. Tapi puncaknya ada 15. Maka apapun yang terjadi di masa lalu kita berharap yang salah silap Allah ampunkan, yang baik-baik diterima Allah. Dan segala bentuk apapun yang kita terima, senang atau tak senang, kita tambah ajalah syukur kepada Allah dengan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik doa kata Nabi. Afdalun doa, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita menumpang tuah dengan hebatnya Nabi. Diberi Allah rahmat dan berkat pada seluruh kehidupan manusia, bahkan makhluk dan serta seluruh alam. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai sebab rahmat bagi sekalian alam. Allah berselawat dengan kemuliaan Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan kita pula berselawat kepada Nabi. Penghormatan, keagungan, menumpang tuah dengan kehebatan beliau, kemuliaan beliau, menumpang berkat dengan rahmat dan berkat yang Allah tetapkan kepada beliau. Ucapannya adalah salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu, ayah, bapak, abang, kakak, seluruh yang berhadir malam hari ini. Kita ngaji, kita lanjutkan bab kita sedikit. Kitab Sabilus Salikin. Bulan yang lalu kita membahas permulaan awal yang ditempuh oleh orang-orang ingin sampai kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang paling utama adalah taubat. Taubat bukan harus berdosa, apalagi berdosa. Allah Subhanahu wa taala panggil orang bertaubat ini adalah orang beriman. Allah bukan panggil wahai orang pendosa, wahai orang kafir, wahai orang munafik, wahai orang zalim, tidak. Yang Allah panggil adalah orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan semurni-murni taubat. Maka orang beriman, Bapak Ibu. Nabi itu orang beriman, para wali orang beriman, sahabat-sahabat orang beriman, kita orang beriman. Maka orang-orang beriman dipanggil. Kalau disebut orang-orang yang bersalah, nabi-nabi ini Allah berikan ampunan sebelum bersalah. Bahkan mereka dijaga dari kesalahan. Seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi yang dimaksumkan, tapi beliau tetap bertaubat. Jadi kalau ada pernyataan mengatakan taubat itu untuk orang berdosa, taubat itu bukan hanya untuk orang berdosa. Taubat itu untuk kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa amal yang kita bisa lakukan dengan taubat? Kita bahas kemarin. Taubat itu berada di jalan Allah untuk senantiasa sungguh-sungguh. Lalu perjalanan itu kita usahakan seperti mana para nabi memperbanyak istighfar. Kemarin ada istighfar itu 3 kata Pak Suparjo. Siapa yang dapat jawab dapat hadiah. Apa hadiahnya ini? Nah, istighfar itu ada 3. Yang pertama istighfar, 2 istighfar, yang 3 istighfar. Yang keempat tak tahu. Akhirnya saya istighfar karena saya tidak tahu. Kan gitu Pak. Istighfar 1, istighfar 2, istighfar 3. Masih ingat? Lupa. Kalau udah lupa maka istighfarlah karena lupanya. Istighfarnya para nabi. Kemudian yang pertama lazimul istighfar. Yang kedua al-anbiyaul istighfar. Yang ketiga baru sayyidul istighfar. Udah sampai situ aja. Udah kita amalkan belum? Istighfar pagi dan petang minimal 100 pagi 100 petang. Ada Bu? Ada, alhamdulillah. Ada atau tidak nih? Ada aja lah, insyaallah gitu ya. Istighfar pagi 100, istighfar petang 100, istighfar sebelum tidur 100. Kan Nabi jamin tuh. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu likulli dikin makhraja wa likulli hamman faraja wa likulli wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah akan berikan pada kehidupannya dari setiap sulit akan Allah beri kemudahan. Dari setiap kesedihan akan Allah beri kegembiraan. Dan Allah akan beri rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kemarin kan sudah kita jelaskan. Lalu hari ini kita tidak masuk bab ini, tapi kita masuk bab mengusahakan diri untuk menyambut Ramadan. Karena rasa-rasanya ini makan malam ini persiapan untuk menyambut Ramadan, ya kan Pak? Kita bahas pula kitab yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, Sahih Imam Ibnu Huzaimah tentang kemuliaan datangnya Ramadan. Nabi SAW juga diriwayatkan dari Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Pertama kita mau jelaskan nih tentang kemuliaan datangnya Ramadan. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahih beliau. Yang kedua kitab yang diriwayat dari kitab Al-Mustadrak yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Yang ketiga Syarah Sahih Imam Muslim tentang kemuliaan keberadaan bulan Ramadan. Yang keempat kita makan-makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perjalanan taubat seorang hamba sempurnanya ketika ia mampu meletakkan segala urusan itu di atas taat kepada Allah. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, juga disebutkan dalam kitab Sabilus Salikin, bahwa orang-orang yang mengusahakan kebaikan untuk tetap di jalan Allah, seutama-utama kebaikan itu adalah menjaga diri untuk tidak bikin dosa. Dalam bahasa agamanya tarkul ma'ashi, meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada sekedar mengerjakan amal-amal kebaikan. Contoh, sholat itu wajib, puasa itu wajib, zakat itu wajib, haji itu wajib. Dari kewajiban perintah-perintah Allah ini, maka yang mendasari kewajiban itu kemampuan kita untuk bisa meninggalkan maksiat. Apa kata Imam Ghazali? Betapa banyak orang mampu mengerjakan sholat wajib, tapi tak banyak orang mampu meninggalkan lisannya untuk bisa berbohong. Bohong itu dosa atau pahala? Meninggalkan dosa itu di sisi Allah jauh lebih utama ketimbang kita hanya mengerjakan kebaikan. Tapi tak boleh pula meninggalkan kebaikan lalu meninggalkan
untuk meninggalkan maksiat. Ketika kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan, kita juga bermaksiat. Tapi keutamaan meninggalkan apa yang Allah larang itu jauh lebih dahsyat. Karena Imam Al-Ghazali katakan, betapa banyak orang yang sudah berbuat baik, sudah sholat, sudah haji, sudah zakat, tapi untuk meninggalkan maksiat itu berat. Maka ada 1 bulan yang Allah tentukan dan tetapkan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Namanya bulan Ramadan. Yang amalan di bulan Ramadan itu bukan sekedar mengerjakan kebaikan, tapi ada 1 amalan yang Allah katakan di situ tahan, jangan bikin apa-apa. Bahasa Arabnya saum. Saum itu kan kita jangan bikin apa-apa, menahan. Menahan itulah bahasanya supaya kita tak melakukan kesalahan. Tahan ya, tahan ya, tahan ya. Maka disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, bulan Ramadan ini bulan latihan untuk kita keluar dari segala bentuk maksiat dengan menyempurnakan segala bentuk ketaatan. Bapak Ibu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis pertama, riwayat Imam Hakim. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu bu'dan. Siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, tapi tak dapat ampunan Allah, maka celakalah dia. Siapa yang sampai ke bulan Ramadan, Allah pertemukan dia bulan Ramadan, tapi tak dapat pengampunan Allah, ini manusia celaka. Ada nak yang lebih kasar daripada celaka, Pak? Ada, Pak. Namanya hina. Jadi siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tak dapat ampunan Allah SWT, ini orang hina nih, gitulah. Ada nak yang lebih kasar daripada celaka dan hina? Ada, Pak. Apa kata ulama? Ada lagi bahasanya apa? Siapa yang bertemu dengan Ramadan tapi tak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka terlaknatlah dia. Jadi makna kata bu'dan, ba'idan itu diambil dari kata jauh sana, kata Nabi. Itulah maknanya. 1 celaka, yang kedua hina, yang ketiga terlaknat. Artinya apa? Yang bisa kita ambil isi dari kata-kata Nabi, dari sabda Nabi SAW. Sesungguhnya Ramadan itu datang memang betul-betul membawa kita kepada pengampunan Allah. Begitu mudah, begitu keistimewaannya, ampunan Allah tercurah-curahkan. Kalau juga tak dapat ampunan, ya celakalah. Ini bulan-bulan bertabur-tabur keberkahan untuk Allah Ta'ala curahkan ampunan. Lalu tak dapat bagian. Nah ini memang hina, terlaknat kita. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu, siap kita untuk bertemu dengan Ramadan? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, asal masuk saja mereka bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. 6 bulan menjelang Ramadan tu mereka sudah mempersiapkan diri. Sampai tak aku ke Ramadan? Saya sampai tak ke Ramadan? Saya sampai tak ke Ramadan? Apabila sampai ke bulan Rajab, mereka sungguh-sungguh berdoa. Dalam riwayat Imam Ibnu Umar radhiyallahu an, doa yang diuntaikan Nabi, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah ke Ramadan ya Allah, sampaikanlah ke Ramadan ya Allah. Kenapa? Berharap betul bulan itu dicurah-curahkan ampunan dan keberkahan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadis pertama. Saya rasa kita siap betul ya Pak ya. Saking siapnya kita udah bawa makanan malam ini. Nah, ini. Hadis yang kedua menjelaskan ada apa, kenapa Ramadan itu menjadi istimewa, Pak? Apa bedanya Ramadan itu dengan bulan Sya'ban? Apa bedanya Ramadan itu dengan bulan Zulhijjah? Apa bedanya Ramadan itu dengan 4 bulan yang mulia yang Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Karena ada 2 ayatnya, ada surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahr fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihin anfusakum ila akhiril ayah. Shadaqallahu nazim. Apa kata Allah? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Berapa bulan Bu di sisi Allah Ta'ala? 12. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi,
Ada 12 bulan. Mana yang 12 bulan itu? Januari, Februari, Maret? Oh, bukan. 1 Muharram. Apa Bu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada satu lagi Bu, bulan ke-13, Zulkarnain. Enggak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa kata Allah? Minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 yang dihormati. Mana yang 4 itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab yang terpisah. Adakah Ramadan? Tidak ada. Ramadan itu pertama sekali ketika Allah menetapkan bulan mulia yang 4 bulan itu, dia tidak bernilai apa-apa dibanding 4 bulan yang Allah tetapkan. Bahasanya bulan Ramadan itu belum diberikan kemuliaan lagi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Baru Ramadan itu istimewa untuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Pertanyaannya, kenapa Ramadan itu istimewa? Padahal sebelumnya tidak. Nah, itu dia di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Quran. Bulannya jadi mulia, orang yang menerimanya manusia paling mulia, umat yang menjadikan kitab itu sebagai pedomannya adalah umat yang paling mulia, tempat diturunkannya adalah tempat yang paling mulia, malam diturunkannya malam paling mulia, maka Ramadan itulah sebab apa dia mulia? Karena diturunkannya Quran. Untuk apa Quran? Sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia agar dia tahu mana yang mesti dia ikuti, mana pula yang mesti dia tinggalkan. Hudan linnas, untuk menjelaskan petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, yang menjelaskan mana yang harus dia ikuti, wal furqan, mana pula yang mesti dia tinggalkan. Maka kata ulama jelaskan dari ayat ini, ketika Al-Quran itu turun untuk kita semua, sekarang sudah lengkap 30 juz, maka bulan Ramadan ini lengkap mengamalkan Al-Quran ini, mulai dari segala perintah Allah dan semua apa yang Allah larang, lengkap ya. Tinggal satu perintah Allah yang belum kita kerjakan di bulan Ramadan, satu cuman, yaitu melaksanakan ibadah haji. Dan kesempurnaan untuk belajar menahan diri untuk meninggalkan maksiat adalah bulan Ramadan. Bu, Pak, contoh gini. Orang puasa itu kan menahan. Bukan hanya menahan haus dan lapar. Datanglah ibu-ibu tetangga sebelah waktu siang hari dengan tetangganya. Bukan sini, tetangga sebelah sana. Dia bilang, Bu, sini loh, ada cerita sikit nih. Apa cerita Bu? Tetangga kita yang sana tua semenjak apa nih? Tidak boleh cerita orang, kita lagi puasa, tidak boleh. Lagi puasa tak boleh, tahan di sana, tahan. Kan lagi puasa, tahan, nggak boleh ceritakan orang. Begitulah saking takutnya berbuat salah. Karena tahu puasa itu tak boleh bikin salah, gitu. Itulah yang disebut dengan tarkul ma'asi. Puasa itu mendidik diri untuk meninggalkan maksiat. Tapi sayang ibu tadi itu ketika ketemu tarawih dipanggilnya, sini dulu. Apa cerita siang tadi? Kini kan awak lah berbuka katanya. Ceritalah. Kan sekarang tak puasa. Aduh. Puasa yang siangnya betul, tapi nilai hakikat puasanya jadi berserakan. Padahal kalau siangnya mampu menahan, ketika kita tak makan minum saja kita mampu menahan dosa. Ketika Allah izinkan kita makan minum, harusnya kita lebih mampu lagi. Tadi kan sedang loyo, sekarang kan sedang bertenaga. Harusnya kita lebih sanggup lagi untuk menahan dosa. Rupanya manusia ini kalau dikasih tenaga, bertambah banyak dosa ya Pak. Iya. Nggak yang tetangga sebelah, ibu-ibu sini tak ada. Ibu-ibu sini luar biasa. Allahu Akbar. Apa ibu yang dimuliakan Allah, ini dia hakikat yang disebut dengan Ramadan, bulan pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa-dosa. 11 bulan kita bikin dosa, 11 bulan kita bikin pahala. Lalu kita sempurnakan dengan bersemedi, kata orang Jawa. Bertahanus, berdiam diri, memperbanyak menahan. Tahan mulut, tahan mata, tahan telinga,
tahan tangan, tahan kaki, tahan pikiran, tahan perasaan. Apa yang kita tahan? Jangan bikin dosa. Tahan mulut untuk tidak berkata yang salah. Tahan mata untuk tak melihat maksiat. Tahan telinga untuk tak dengar gosip. Tahan tangan untuk tak sembarang pegang, tak sembarang tunjuk. Untung tidak salah mencoblos di bulan puasa. Sempat mencoblos bulan puasa, kacau tuh Pak. Ya kan? Nomor berapa yang mau dicoblos? Ini batal puasa aku nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, nah ini dia yang dimaknakan kata Ramadan. Kita berpuasa. Lalu apa berkahnya yang membedakan dia dari bulan yang lain? Tadi kan Quran diturunkan. Sebab Al-Quran diturunkan, Allah kasih dia keberkahan. Kalau 4 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah itu, keberkahannya, kemuliaannya Allah katakan dengan hurumat, bulan haram. Sedangkan Ramadan Nabi katakan kemuliaannya bukan hurumat, tapi azimat. Apa beda azimat dengan hurumat, Pak? Hurumat itu mulia. Kalau azimat itu diambil dari kata azim kan? Azimat bukan jimat, azim, agung. Maka kalau mulia itu belum tentu agung, kalau agung pasti mulia kan? Agung ini bahasa Indonesia Pak. Azimat itu sudah tak ada lagi yang lebih tinggi. Itulah yang paling tinggi. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman radhiyallahu an dalam kitab Sahih Imam Ibnu Majah. Saya tadi janji 3 hadis kan, sudah masuk hadis yang kedua. Apa kata Nabi? Kata Salman, khutbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sa'ban. Berkhutbahlah Nabi di depan kami pada hari-hari sudah mendekati akhir bulan Sya'ban. Kapan mendekati itu, Bu? Kata ulama orang-orang ahli falak, asal lewat tanggal 17 Ramadan, 17 bulan, asal lewat dari Ayyumul Bid, itu udah termasuk hari yang akhir tuh. Ayyumul Bid kan 13, 14, 15, 16. Lalu masuk hari ke-17 itu udah termasuk hari-hari akhir dari setiap bulan. Makanya orang-orang ahli bekam tuh dia bilang, ini udah akhir bulan, tanggal 17 Bapak Ibu silakan bekam. Kan gitu. Ini tanggal 19, tanggal 21, tanggal 23, ayo siapa yang mau bekam. Maka lewat tanggal-tanggal Ayyumul Bid itu, maka disebut hari-hari akhir. Maka menjelang akhir bulan Sya'ban Nabi berkhutbah di depan kami, kata Imam Salman radhiyallahu anhu. Apa isi khutbah Nabi? Ya ayuhan nas qad adallukum syahrul azim mubarakan fihi. Manusia, kata Nabi. Kenapa bukan orang beriman yang Nabi panggil, Pak? Kenapa Ustaz? Ustaz jauh dari sana ke sini tinggal ada. Kenapa Nabi panggil bukan orang beriman saja? Kalau ayat dalam Quran ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kan hai orang beriman diperintahkan, diwajibkan kepada kalian. Kutiban maknanya adalah ditetapkan sudah. Tak bisa kita elak-elak lagi. Allah tetapkan puasa itu menjadi kewajiban. Tapi ketika Nabi SAW katakan dengan keberadaan Ramadan itu, Nabi katakan, ya ayuhan nas qad adallukum syahrul azim mubarakan fihi. Hai manusia, kenapa bukan orang beriman? Jawabannya Pak, karena ujung dari hadis Nabi tadi ini, Nabi katakan pertengahannya, hai orang manusia, sebentar lagi akan datang kepada kalian bulan yang agung. Di dalamnya banyak keberkahan. Jadi keagungan, kemuliaan, ya, agungnya bulan Ramadan ini bukan hanya untuk orang Islam, tapi semua manusia. Kenapa begitu? Karena dia meliputi keadaan dan waktu seluruh muka bumi. Semua orang yang ada di bumi ini mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Apapun dia agamanya, pasti dia dapat kemuliaan bulan Ramadan. Misalnya dia tukang jual beras, tak Islam dia Pak. Konsumsi beras terbanyak itu bulan Ramadan. Belum lagi orang sampai Ramadan beras sudah naik 17.500 sekarang sekilo. Ya kan Pak? Betul tak Bu? Betul tak tuh? 10 kilo katanya 175.000. Udah tuh belum sampai lagi Ramadan datang, tol dan naik juga 174.000 ke rumah ya Pak. Entah kena Ramadan, entah karena salah pilih, mana tak tahu lah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bulan itu agung untuk semua orang Pak. Tapi keberkahannya hanya untuk orang yang mengambil bagiannya. Maka kata Nabi,
Bulan akan datang kepada kalian, Syahrul Azim Mubarakan fihi, akan datang kepada kalian bulan yang agung, di dalamnya banyak keberkahan. Di dalamnya ada keberkahan. Keberkahan bulan Ramadan itu tidak ada di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Siapa yang tak mengambil keberkahan ini, inilah dia orang yang tak dapat ampunan tadi. Yang Nabi katakan, siapa ketemu Ramadan tak dapat ampunan, celaka. Apa yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan itu? Keberkahan yang berlipat-lipat, yang tak ada di bulan lain. Satu, simak baik-baik. Bapak Ibu sudah tahu, tapi perlu penjelasan. Apa berkahnya bulan Ramadan yang tak ada di bulan lain, Bu? Kata Nabi, Hina lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Ada apa dengan Lailatul Qadar? Amal-amal kita dilipat gandakan. Kalau tak ada malam Lailatul Qadar, kalau tak diturunkan Ramadan, kalau tidak Allah jadikan Ramadan itu bulan agung, sebab diturunkannya Quran, tidak pula ada Lailatul Qadar, maka bersamalah kita dengan umat-umat terdahulu, amal kita, maka kita semua akan masuk surga nomor buntut. Tahu nomor buntut? Masuk surga nomor kincit. Terlambat kita masuk surga. Kenapa lambat, Ustaz? Umur kita cuma paling lama 100 tahun. Ada Bapak Ibu yang 100 tahun sini? Tidak ada kan? Paling lama umur kita 60, 70, 80 tahun. Umat Nabi Musa umurnya ada yang 400 tahun, ada yang 600 tahun. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah aja 700 tahun. Nabi Adam alaihissalam usianya 1050 tahun. Bahkan disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya, umat Nabi Musa alaihissalam sekali pergi masuk ke tempat ibadahnya, baru keluar dia 30 tahun. Kita, Bu, 3 menit dah keluar kita dah. Mau bertanding kita dengan umat terdahulu, mau bertanding amal banyak-banyak, lambat kita takkan bisa bertanding. Karena usia kita hanya 10% dari usia mereka. Mau duluan masuk surga? Enggak akan bisa. Untung Allah kasih kita keberkahan malam Lailatul Qadar. 1 bulan itu dapatlah kita beramal. Dan malam-malam Lailatul Qadarnya dapatlah kita beramal. Walau hanya mengucapkan Subhanallah, ucapan kita dilipat gandakan 83 tahun. Ternyata ayah bunda semua sudah berramadan selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kalau 10 tahun berarti 830 tahun. Kalau 20 tahun berarti 1660 tahun. Kalau 30 tahun, 40 tahun atau 50 tahun. Kalau 50 tahun kita bulat aja 80 tahun. Berarti kalau 50 tahun sama dengan 4000 tahun. Adakah umat-umat terdahulu panjang umurnya seperti itu? Tak ada. Maka walau umur kita pendek, tapi amal kita dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengan usaha kita bertanding beramal dengan umat terdahulu. Misalnya tanding baca kitab aja. Umat Nabi Musa kalau baca kitab Taurat, kitab Zabur ya, kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kalau mereka membaca itu dengan kesenangan hati, berlama-lama dia, Bu. Berlama-lama membaca kitab tuh. Kalau kita baca Qurannya 1 juz, niat sekali duduk 1 juz. Kita bacalah baru 3 lembar dah kita hitung tuh. 1, 2, 3, 4. Ini banyak lagi dah. Nantilah sambung lagi. Sadaqallahul azim kan. Itu pula kita mau bertanding umat dulu. Allah lama kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkah malam Lailatul Qadar itu yang mau kita tunggu tuh. Kalau enggak kita nomor belakangan tuh. Maka sahabat-sahabat dulu ketika disebut Ramadan, ini ada Lailatul Qadar, amalku akan dilipat gandakan banyak daripada umat-umat terdahulu. Sebab itulah pula Jibril alaihissalam sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya tidak akan masuk surga nabi-nabi terdahulu sebelum engkau masuk surga. Takkan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum engkau umatmu masuk surga. Walaupun umur kita pendek-pendek, tapi amal kita berkah panjang di sisi Allah Ta'ala, bernilai seperti beramal ratusan dan ribuan tahun. Kenapa, Bu? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar ada tuh? Karena Quran diturunkan. Yang kedua, kata Nabi SAW, bulan ini berkah Lailatul Qadar. Yang kedua, siang harinya puasa wajib. Di siang harinya wajib puasa. Kok wajib puasa berkah, Ustaz? Ya iyalah, tidak ada bulan lain yang puasa wajib dilaksanakan di siang hari. Ada enggak puasa wajib di siang hari di bulan lain? Enggak ada, Bu. Yang ada bulan lain itu puasa wajib kalau kita nazar atau kita membayar hutang puasa. Satu-satunya puasa wajib yang diperintahkan untuk kita laksanakan
hanya bulan Ramadan. Jadi kalau tak puasa di bulan Ramadan, mau puasa di bulan apa? Saya tak sanggup puasa bulan ini Ustaz, bulan depan aja. Itu namanya mengkodok. Bagi orang yang tidak ada rukhsah keringanan untuk tak berpuasa, tidak bisa dia tak puasa. Mesti dia berpuasa. Karena yang dipanggil berpuasa itu adalah orang beriman. Dan puasa itu adalah amalan Islam. Coba kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sampai situ aja. Hai orang-orang beriman, diwajibkan, diperintahkan kepada kalian berpuasa. Kalau ada ustadz menjelaskan kayak gini, ini puasa dipanggil orang beriman, bukan orang Islam. Ustadz itu salah. Panggil ustadz itu kita ajarkan sini dulu. Kan selalu ada dengar ceramah gitu kan Bu. Ini bulan puasa ini yang dipanggil orang beriman, bukan orang Islam. Salah penjelasan itu. Yang dipanggil orang beriman agar dia mengamalkan Islam. Iman itu ada pada hati, Islam itu 5. Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Maka hai orang beriman, kalau kau betul beriman, amalkan kamu sebagai seorang Islam. Apanya? Kamu dah sholat, ya. Sekarang giliran kamu puasa. Kalau kamu tak puasa, imanmu tak ada, kamu pun tidak muslim. Maka Islam dengan iman itu tidak bisa dipisah. Dia dua mata uang. Dipanggil orang beriman untuk mempresentasikan, memperlihatkan, mempraktekkan apakah dirinya Islam. Gitu. Puasa itu Islam. Yang dipanggil jiwa orang-orang beriman. Kalau terpanggil berarti dia Islam. Kalau tak terpanggil dia berarti dia isi alam. Isi alam aja. Kan saya selalu dengar ustadz-ustadz yang baru-baru tamat sekolah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan berpuasa seperti mana diwajibkan puasa orang-orang terdahulu, supaya kalian semoga kalian mendapat menjadi hamba yang takwa kan? La'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Lalu dia bilang, ini bulan puasa ini dipanggil orang beriman, bukan orang Islam. Ini ustaz ini di manalah dia belajar nih. Dia hanya mengenal kata kalimat dari Quran itu, tapi dia tak menjadi makna dari kalimat siam itu sendiri apa? Siam itu amalan agar kita memperlihatkan diri kita Islam. Kalau sudah kita mengamalkan berarti kita muslim. Bu, puasa siang hari Bu ya, Pak ya. Nah, ada puasa wajib di bulan lain. Yang ketiga apa? Berkahnya. Kata Nabi malam harinya qiyamul lail, tarawih. Lalu ada orang bilang, Ustaz tarawih itu kan sunat. Kalau gitu kami tak apa-apa lah tak laksanakan. Iya tak apa-apa, tapi tidak dapat berkah Ramadan. Bapak Ibu bisa tarawih di bulan Sa'ban. Ada enggak tarawih di bulan Syawal? Ada tarawih di bulan Zulhijjah? Enggak ada. Tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan. Kalau tak isi bulan Ramadan itu dengan tarawih, inilah orang yang tak ngambil berkah ini. Termasuklah yang kelompok yang kata Nabi, bukdan. Bukdan itu terjemahkanlah tuh. Yang 3 tadi tahu. Nah, walaupun dia sunat, tapi dia berkahnya. Saya tidak sanggup lah bulan ini tarawih Ustaz. Saya tarawih nanti aja lah di bulan Zulhijjah. Tidak ada tarawih bulan Zulhijjah. Ya bulan Zulhijjah itu cuma sholat malam aja. Lalu yang keempat apa Bu? Udah lapar Bu? Belum. Saya lapar juga nih Bu. Kita puasa tadi kan, nisfu Sa'ban kan. Yang keempat, apa kata Nabi? Ini bulan rezeki orang-orang beriman ditambah. Baru Nabi nyebut orang beriman. Kalau tadi kan manusia, sekarang khusus orang beriman. Ini bulan rezeki orang beriman ditambah. Apa rezeki orang beriman Bu? Biasanya kita kalau disebut rezeki kan makan minum ya. Bukan hanya sekedar makan minum, tapi amalan kita dilipat gandakan. Kalau memang bulan ini rezeki orang beriman ditambah memang makan minum memang iya. Hasil penelitian menyebutkan konsumsi pangan terbesar bulan Ramadan. Konsumsi beli baju terbanyak bulan Ramadan. Menggunakan uang paling banyak bulan Ramadan. Masyarakat Islam khususnya yang paling produktif adalah bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu kita tak makan tapi produktif. Ngapa? Bergerak. Duit paling banyak berputar. Pangan-pangan paling banyak diproduksi. Kenapa? Karena di saat nafsu kita ditekan di siang hari, ketika dia dibolehkan lagi untuk melakukan sesuatu, semuanya enak. Pakai baju baru enak, makan enak, semua enak. Betul tuh Bu. Bapak Ibu, ternyata yang disebut rezeki itu bukan itu saja. Kata Nabi, siapa yang beramal wajib, amal wajibnya dapat
lipat ganda kebaikan 70 kali dibanding bulan lain. Siapa beramal sunat, amal sunatnya seperti beramal wajib. Kata Nabi, ini bulan awalnya adalah ampunan, tengahnya adalah kasih sayang Allah, akhirnya adalah pembebasan api neraka. Siapa-siapa di antara kalian yang memberi makan dan memberi minum orang yang berbuka puasa. Ingat nih, siapa-siapa di antara kalian, inilah keberkahan yang keempat. Siapa-siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa atau memberi minum orang berbuka puasa, niscaya Allah akan berikan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasanya. Dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami tidak semua ada yang mau dikasih makan berbuka puasa. Tak semua sahabat ada makanan untuk dikasih buka puasa. Kata Nabi, walau sebutir kurma, walau seteguk air, walau seisap susu. Kalau kurma Mekah Madinah tak ada, kurma Pariaman pun jadi, Bu. Tahu, Bu, Pak, kurma Pariaman? Salah lawu. Iya, Pak. Kalau kurma kan bulat-bulat tu kan, bulat-bulat kan. Salah lauk kan bulat-bulat juga. Kalau di luar Ramadan payah cari salah lauk. Tapi kalau sudah bulan Ramadan ini simpang 3 ini gerobak tu isi salah lauk isi ya. Kata teman saya, Ustaz, apa bedanya kurma Pariaman dengan kurma Madinah? Kurma Madinah masaknya di pohon, kurma Pariaman masaknya di kuali. Kalau tak ada juga salah lauk, kurma Melayu lah. Ada kurma Pariaman, juga ada kurma Melayu, Pak. Kurma kampungnya Pak Haji Bajri. Namanya Pak buah melako. Tahu Ibu buah melako? Tahu? Apa tuh, Bu? Kata Pak Parjo, kata Pak Bajri, Pak Haji, onde-onde. Onde-onde itu bahasa Minang. Bahasa Melayu aslinya tuh buah melako. Itu khasnya kue Melayu. Kenapa dia jadi berubah onde-onde? Kata Pak Cik saya ini sejarahnya. Dulu saudara kita dari Minang pergilah datang ke Melayu. Ketika sedang bertamu dihidangkanlah buah melaka. Kue buah melaka nih. Dia di Minang kan taunya salah lauk. Digigitnya buah melaka seperti menggigit salah lauk. Ketika digigit meletuslah gulanya. Kena baju dia bilang onde, onde, onde. Semenjak itulah jadi onde-onde. Tayo tak tahu ada, Pak. Tak cocokologi tak tahu. Tapi katanya gitu. Ya. Itu pun jadilah. Kalau tak ada kurma, tak ada salah lauk, onde-onde, minuman pun jadilah. Pertanyaannya gini, kenapa Nabi sebutkan memberi makan berbuka puasa dapat pahala di bulan Ramadan kemudian menjadi bagian keberkahan? Bapak Ibu, kalau tidak bulan Ramadan kita ngantar berbuka puasa Senin Kamis, itu kita bertanya dulu, Bapak puasa, Pak? Ibu puasa, Pak? Walaupun kita ngasih makan orang berbuka Senin Kamis, pertama puasanya puasa sunat. Yang kedua, yang dikasih makan berbuka puasa hari Senin Kamis itu belum tentu puasa. Contohlah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram tuh kan. Itu kan dia nak main tanya tuh, main bentang aja. Senin kasih makan buka. Pokoknya kalau udah ayyumul bid kasih makan berbuka. Itu yang makan berbuka tuh dari 100 orang paling puasa 10 orang. Selebihnya itu numpang makan itu ya. Iya. Tapi kalau bulan Ramadan dikasih makan berbuka puasa, yang makan tuh pasti puasa. Yang tak puasa tuh yang sakit, yang dalam keadaan musafir, yang datang ke masjid, itu semua orang puasa tuh insya Allah. Maka kalau bulan Ramadan memberi makan orang berbuka puasa, tak payah ditanya lagi, Bapak puasa, Pak? Ibu puasa, Pak? Dah perlu, antar aja puasa tuh. Nah ini apa artinya? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala puasa yang banyak. Bisa jadi kita puasa sendiri, tapi pahala puasa kita bisa orang sekampung. Nah, antar berbukaan di masjid-masjid, Pak. Misalnya Bapak cuma 1 botol aqua, Ibu 10 butir kurma, Ibu 10 butir salah lauk, Ibu 10 butir tahu, apa macam-macam lah antar ke masjid, itu habis tuh. Kalau tak habis tak percaya antarlah ke masjid saya, pasti habis. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini berkah 4 nih. 1 Lailatul Qadar, 2 puasa, 3 tarawih, 4 memberi makan buka puasa. Supaya apa kita dapat beri makan puasa? Supaya puasa kita berkualitas. Bisa jadi puasa kita sendiri kurang bagus, tapi kita menumpang tuah dengan puasanya Pak Parjo, menumpang tuah dengan puasanya Ayahanda Pak Jri, menumpang puasa tuahnya Ustaz Ramadi. Dengan semua kita nih Pak, numpang-numpang. Kita puasa Pak, numpang pula Ustaz, minta puasa Ustaz ya, Pak, kasih makan buka puasa. Artinya kita saling melengkapi dengan berbagi berbuka puasa. Lalu Nabi akhiri hadis ini dengan 2 kalimat. Kata Nabi, kalau kalian bertemu dengan bulan ini,
Perbanyak 4 hal. 2 hal yang kalian perlu, 2 hal yang kalian minta. Apa yang kita perlu, Pak? 1, kita berharap amal kita ini hanya betul-betul untuk Allah. Murni hanya karena Allah Ta'ala. Yang kedua, salah silap kita minta ampunkan. Maka kata Nabi perbanyak 2 kalimat. La ilaha illallah astaghfirullah. La ilaha illallah astaghfirullah. Lalu perbanyaklah minta 2 hal. 1, minta surganya Allah. Yang kedua, minta jauhkan dari neraka. Kalimatnya as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Boleh kita baca sama-sama? La ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. La ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini zikir sepanjang Ramadan. Jangan nunggu Bilal baca, Pak. Kita baca. Lalu Nabi tutup hadis riwayat Imam Hakim ini dengan kalimat yang luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang memberi minum orang buka puasa? Nabi balik lagi kepada perbukaan. Siapa yang memberi minum orang buka puasa, nanti Allah akan beri ia minum dari telagaku di padang mahsyar. Telaga haud. Siapa yang diberi minum Allah Ta'ala dari telaga haud, maka hilanglah hausnya selama-lamanya sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Jadi pertanyaan kita, kenapa Nabi mengulang ceritanya minum? Kenapa bukan makan? Kenapa bukan tarawih? Kenapa minuman? Bu, tahu nak kenapa? Karena di saat buka puasa, orang lebih mengutamakan minum ketimbang makan. Kita kasih makanan banyak-banyak, tapi minuman juga dikejar orang. Maka batalkanlah puasa. Maknanya tuh sempurnakanlah puasa itu dengan kurma, dengan yang manis, dengan kurma, dengan tamar, dengan air. Tapi keberadaan air itu untuk menyambung kita agar kuat. Jadi buka puasa itu memang air, Pak. Air itu yang paling kita perlukan. Memang kata Nabi buka dengan kurma, tapi air yang paling banyak. Tapi jangan air putih aja, Bu. Kata Nabi yang manis-manis. Madu, susu. Kalau sini buka madu susu tak, Pak? Oh, teh. Sekali-sekali madu lah sama susu ya. Tahun ini madu susu, Bu. Insya Allah gitu, Bu. Teh bagus juga. Tapi yang paling bagus lagi madu sama susu lah. Nabi sebelum Isra Mi'raj minumnya susu. Dalam surga minumnya madu. Dalam surga tak ada riwayat menyebutkan minum teh. Tak ada, Pak. Tak ada. Dalam Quran tu lah. Minumlah teh penduduk surga. Tak ada, Pak. Yang ada madu, susu. Jadi kalau mau merasakan minuman-minuman surga, maka minumlah madu dan susu. Ada malam ni, Pak? Atau kita telepon dulu cari madu dan susu. Apa? Bukan susu itu, Pak. Ini susu gratis bukan ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini hadis yang kedua. 1 tadi Ramadan kalau tak dapat ampunan celaka. Lalu apa yang menyebabkan kita ampunan? Ada berkah. Berkahnya kan 5 tuh. 1 Lailatul Qadar, maka siapkan diri untuk iktikaf. Lailatul Qadar tuh siapkan diri untuk iktikaf. Kalau Pak Parjo tadi bilang bulan ini tahun ini kita mau iktikaf. Iktikafnya malam-malam ganjil kah, malam-malam genap kah? Iktikaf itu ya malam 10 hari yang terakhir, mau malam ganjil mau malam genap. Tahu-tahu datang Lailatul Qadarnya malam genap. Kenapa malam genap? Karena Muhammadiyah sama NU beda puasa ya. Yang Muhammadiyah genapnya ganjil NU, yang ganjil NU-nya genap Muhammadiyah. Tentu tak ketemu dia. Lalu kata malaikat menurunkan Lailatul Qadar. Sekemarin turun juga, malam ini turun juga. Kenapa? Yang malam kemarin untuk Muhammadiyah, malam ini untuk NU. Tak ada, Pak. Tak ada yang gitu. Maka kata ulama supaya jangan lalu begitu saja Lailatul Qadar, maka masuk malam ke-20, malam ke-21, maka beriktikaflah. Tak harus berjamaah, sendiri pun boleh juga. Cuman kalau sendiri itu, Pak, tengok kiri, tengok kanan, tak ada kawan pulang dah, Pak. Iya, boleh, Pak ya. Malam ganjil. InsyaAllah tahun ini kayaknya tak ada beda nih. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kita tak tahu, bisa jadi pula di malam yang genap. Karena itu rahasia Allah. Maka isi aja setiap malam, Pak. Minimal dengan solat tahajud kita, dengan bacakan Quran kita. Di mana itikaf? Di masjid. Dia itikaf itu ada 2 istilah. 1 itikaf di masjid, yang satu lagi bapak-bapak, bukan itikaf, tapi istrikaf. Tahu Pak istrikaf? Dalam dekapan istri, tidak tidur, tidak pergi ke masjid. Senang aja dia di rumah. Jangan Pak, yang 10 hari terakhir itu jangan didekap dulu. Nanti dah lewat Ramadan baru minta dekap. Pak ya? Oke, Pak. Baik, saya tutup dengan hadis yang ketiga tentang
keberadaan Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat sayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Lalu kita tanya, kita kan belum masuk surga, masa udah ceritanya surga dibuka, neraka ditutup? Padahal hadis ini Nabi sebutkan untuk orang yang ada di dunia. Ini makna majasi, Pak. Kadang-kadang kita salah syarahkan kan. Wah, ini surga sedang ditutup. Surga itu nanti hari kiamat. Kan maaf, surga itu sedang dibuka, neraka sedang ditutup. Neraka dan surga belum ada lagi untuk kita. Tapi ini hadis Ramadan untuk kita kan. Lalu kata Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ini hadis Imam Muslim, sahih, Pak. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu surga, kemudian pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Maka kata ulama, ini syarahnya maknanya majas. Apa maknanya, Pak? Mutasyabihat. Bapak Ibu, bulan Ramadan itu bulan yang dimana Allah Ta'ala turunkan suasana surga di bumi. Mana ada orang buat maksiat bulan Ramadan? Kalau ada orang buat maksiat berarti bukan orang beriman, bukan bagian dari orang Islam. Maka disebutkan siapa yang menyempurnakan ngambil berkah yang 5 Ramadan tadi, maka bumi ini suasana surga. Saking suasana surganya, ibu tetangga sebelah mau ceritakan tetangganya sebelah, mau ceritakan jelek, dia bilang, Pak, Bu, tak boleh ceritakan orang kita lagi puasa, karena orang-orang yang baik-baik muncul. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah membuka suasana surga di muka bumi. Ditutup suasana neraka, setan-setan dibelenggu. Tak ada yang sanggup menggoda kita kecuali setan kepala hitam. Tahu Bu, setan kepala hitam yang tak puasa, manusia itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makna dari hadis ini kata ulama bahwa dalam setahun Allah turunkan suasana surga di bumi. Dan Allah hilangkan suasana neraka bagi orang yang mengambil berkah dengan datangnya keagungan Ramadan. Lalu pertanyaannya, lalu yang kita simpulkan, siapa orang yang dapat ampunan Allah itu? Kan itu tadi. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Siapa yang bertemu Ramadan tak dapat ampunan Allah, falam yughfar lahu bu'dan, maka celakalah. Kita tak mau jadi orang yang celaka, Ustaz. Kita mau dapat menjadi bagian ampunan Allah di bulan Ramadan. Pertanyaannya, siapa orang yang dapat ampunan Allah? Orang yang dapat ampunan Allah itu orang yang minta ampun. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan Mu'adz bin Jabal. Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Di 2/3 malam, di malam nisfu Sya'ban, di malam Lailatul Qadar, Allah turun. Allah turun memberikan rahmat dan ampunannya kepada makhluk-makhluknya. Semua yang minta ampun Allah ampunkan. Semua yang minta rezeki Allah kabulkan rezekinya. Apa yang dia minta Allah kabulkan. Semua yang dalam kesulitan Allah akan lapangkan. Dalam hadisnya gini, Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya. Jika Allah Subhanahu turun ke langit dunia, minal ghurubi syamsi ila yatlil fajar, sejak matahari terbenam sampai waktu fajar. Kapan tuh, Pak? Malam nisfu Sya'ban. Kapan tuh? Malam Lailatul Qadar. Malam-malam di 2/3 malam Allah turun ke langit dunia. Allah katakan, ala min mastaghfir faghfir lahu. Siapa yang minta ampun, aku ampunkan. Apalagi kata Allah, ala mastarzaq fa arzaqahu. Siapa yang minta rezeki, aku kasih rezeki. Ala man mabtala fa afyahu. Siapa sekarang yang dalam keadaan sakit, aku sembuhkan. Ala kazalik, ala kazalik, ala kazalik. Begitu terus Allah katakan. Mana lagi yang minta. Kecuali 2 manusia yang tak dapat bagian. Yang tak dapat ampunan, yang tak dapat kasih sayang, yang tak dapat semua yang dia minta takkan dikabulkan. Hanya 2 manusia aja. Siapa? Satu, kata Nabi, illal musyrikin wal musahhin. Pertama orang pelaku musyrik, yang kedua orang yang musuh-musuhan. Siapa yang musyrik itu, Pak? Masih percaya yang mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah. Masih percaya kita yang mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah. Contoh, bikin rumah. Tiba-tiba mau naik atap rumah, dipasang pisang, kelapa dan daun-daun di atas kelapa tuh. Ditanya kenapa tuh? Pokoknya ini untuk pelangkahan. Pisang pula percaya mendatangkan pelangkahan. Contoh, beli rumah baru siap, langsung potong ayam, simbahkan darah di dalam rumah tuh. Ada gitu, Bu? Nggak ada kan?
Ada di kampung-kampung. Untuk apa darah tuh? Supaya jangan diganggu. Kok gak darah pula? Beli mobil baru sembah darah. Beli ini potong ayam, darahnya digunakan untuk semah. Kalau umat Islam yang asli itu, kalau dapat sesuatu yang baru, dapat nikmat, silakan potong ayam, silakan potong kambing. Tapi bukan darahnya. Dimasak, dimakan sama-sama untuk syukuran. Macam malam ini cocok tuh. Bukan darahnya yang disemah-semah. Cukuplah bagi umat Nabi Muhammad dua kemuliaan, Pak, di antara kemuliaan yang lain. Apa kemuliaannya untuk perlindungan kita? Apa kata Nabi? Cukuplah bagi umatku satu Al-Fatihah, yang kedua 3 ayat pada surat terakhir suratul Baqarah. Cukup bagi kita. Maka baca Fatihah tiap hari, baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah, sampai ujungnya kan anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Enggak usah pakai jimat-jimat, enggak usah pakai sakti-sakti yang lain. Al-Quran 2 surat itu aja sudah menjadi sakti bagi kita. Kata Nabi, cukuplah bagi kalian. Allah cukupkan. Apa yang mau kita cukuplah tuh. Maka jauhlah kita dari perkara musyrik. Apalagi Bu? Perkara musyrik juga nih. Kalau mau turun rumah tengok dulu. Pakai kuku tuh Pak. Tengok kuku nih. Kalau nampak kuku nih berarti boleh turun nih. Kalau tak nampak kuku, orang kalau tak ada jempolnya gimana Pak? Macam-macam. Ada pula lagi pakai jampi-jampi. Percaya jampi-jampi. Jampinya pakai pantun-pantun. Bapak Ibu masih percaya ilmu pelet nak? Tidak percaya kan? Tidak usah lah. Saya ada penelitian. Ternyata kalimat-kalimat jampi-jampi dalam ilmu pelet itu ternyata pantun-pantun cuma. Bu, ada orang menjadikan pantun pelet itu dari bedak ya. Contoh pantunnya kayak gini. Tapi jangan diamalkan nak. Nanti syirik pula kita. Nah, contohnya aja Pak. Sekali dengar oke lah. Apa katanya? Ini dia pakai bedak nih, bedak. Dia bilang, dia baca dah. Bismillah. Dia baca bismillah juga. Bedakku si bedak emas, ku ricih jadi lembukut. Rupaku seperti emas, siapa memandang takkan luput. Berkat kalimat la ilaha illallah. Kata dia. Aduh, pakai bedak nanti orang ni mandangku tak luputnya. Sama tuh kalau di Kuansing ada tuh Ayahanda Fajri ya. Apa tuh? Doa ini, minyak si tuang-tuang. Ada tuang dalam kuali. Bukan dan berminyak surang, dan berminyak di bintang di matahari. Puy. Wah, kan itu Pak. Kalau je botak nak dobok minyak tu Pak. Yang gitu-gitu tak usahlah percaya Bapak Ibu ya. Hilanglah. Kita percaya aja dengan ayat-ayat Quran, dengan doa-doa kita insya-Allah. Kalau orang tak percaya apa pelet sekarang ni Bu, duit, bansos dan susu gratis. Itu lebih pelet daripada pelet. Ini bukan di Indonesia, di negeri Konoha. Ini Bu, jauh dari kesyirikan, insya Allah kita dapat ampunan. Yang kedua apa? Musahin. Musahin itu apa? Orang yang masih ada musuh-musuhan. Menangis darah kita minta ampun sama Allah. Menangis darah kita minta rezeki. Kalaupun Allah kasih rezeki, bisa jadi rezeki itu sebagai ujian. Bukan sebab kita diberikan kebaikan. Tapi bagi orang-orang yang hatinya bersih, tidak ada musuh-musuhan, akan Allah curahkan dalam bentuk kebaikan. Apapun yang dia dapat. Di antaranya ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-musahin, musuh-musuhan. Kepada siapa? Kepada orang tuanya. Bu, ada orang baik dengan tetangga, dengan ayah maknya tak baik. Betul Bu. Sama mak bapaknya tak baik, tapi sama tetangganya baik. Minta ampun baiknya sama tetangganya, tapi mak ayahnya la uzubillah min zalik. Ada orang baik dengan suami orang, tapi suami sendiri tak baik. Abang ni apa-apalah, tapi kalau jumpa suami orang, apa kabar Pak? Apa kabar Pak? La ilaha illallah. Kalau suami dia digertak-gertaknya. Bukan ibu-ibu sini yang di sinetron tuh. Iya. Tapi memang saya kan, Bu, saya dikasih Allah Ta'ala amanah. Kabid bimbingan konseling di BP 4 Provinsi Riau. Badan Pembinaan, Pelestarian, Penasihatan Perkawinan. Kerja tempat orang curhat. Suami istri. Selalu tuh. Udah mau dia konseling suami istri. Depan kita dia bertengkar. Tapi kalau jumpa kita minta ampun baik dia. Apa kabar Ustaz? Kita baru bertemu dia baik sama kita. Dengan suaminya dah berpuluh tahun bertengkar di depan kita. Saya bilang ibu baik sama saya. Sama suami tak baik. Tak patut ibu baik sama saya. Baiklah sama suami ibu. Peluk-peluk sekarangnya. Nangis-nangis itu Pak. Iya ada yang kayak gitu. Sama orang minta ampun lunak, tapi sama orang yang dekatnya, bahkan istrinya ditinjunya sampai berdarah kadang. Nauzubillah. Tapi kalau sama orang maai, sama istri orang, sama tetangga dia, tapi kalau sama anak-anaknya, kalau dia marah Pak, main pukul aja. Nauzubillah. Ini orang kayak gini, seperti apapun namanya, tak ada nih sia-sia aja nih. Dia orang yang baik ke langit itu mesti baik pula sesama manusia.
tak patut disayangi kalau dia tidak menyayangi, kata Nabi. Bu, maka musahin. Pada siapa? Jangan sampai kepada orang tua, kepada suami, kepada siapa lagi? Karib kerabat, siapa lagi? Tetangga, siapa lagi? Orang yang paling banyak berinteraksi dengan kita. Nah, insya Allah di masjid kita nih ya. Ini tetangga-tetangga nih Pak. Minta maaf dan memaafkan. Maka kata ulama, agar terhindar dari dua penyakit, musyrik dan musahid, cuma dua obatnya. Musyrik itu obatnya taubat, musahid itu obatnya maaf dan minta maaf. Maka malam ini saya banyak bicara, bahkan sudah 1 jam. Bapak Ibu maafkan saya enggak? Nah, kalau enggak musahin saya nanti. Maafkan saya enggak? Alhamdulillah ada lepas saya. Kalau musyrik tinggal tobatnya saya pada Allah Ta'ala. Nah, ini udah lama perut litak, lapar Ustaz, lama lah ceramah ya kan. Nah, nanti terganggu Ramadan saya. Sekali lagi saya tanya, Bapak Ibu maafkan saya? Karena Bapak Ibu tak ada salah, saya tak perlu maafkan. Saya cukup mendoakan aja. Doakan kebaikan, kesehatan, ampunan, hajat-hajat dikabulkan. Yang paling kita harap nanti presiden sesuai pilihan. Amin aja lah Pak. Pilihan orang zalim atau orang alim terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, kita tutup ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan Sya'ban, menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dan menjadikan Ramadan ini bulan-bulan dicurahkan ampunan, kebaikan berlipat-lipat, dan kita tidak tergolong orang yang musyrik dan orang yang musahin. Macam mana caranya? Bertaubat dan meminta maaf. Minta maaf sama ayah ibu kita. Kalau ayah ibu kita yang sudah tak ada, pergi ke kuburnya, pergi ziarah. Pak, saya ulangi lagi. Ada orang setahun tak pernah ke kubur mak bapaknya, tapi ke WC tiap hari. Lebih hebat pula WC itu daripada mak bapaknya. Pergilah ke kuburan tu Pak, sebelum nanti kita berkumpul dengan mereka. Kadang-kadang terpikir juga kita kan, mak ayah kita yang membesarkan kita, mak ayah kita yang memelihara kita, mak ayah kita bertungkus lumus kita, udah meninggal ya tak ada kita tengok-tengok. Tapi WC tempat kita buang kotoran tiap hari kita tengok-tengok. Rasanya tak pantas kita menjadi anak seperti itu. Itu untuk saya lah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nak tiap sering nengok Bapak Ibu kan, ayah bunda semua, insya Allah ini bentuk adab-adab kita dalam kehidupan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kemuliaan, menjadi hamba yang baik sebagai anak, menjadi hamba yang baik sebagai tetangga, menjadi hamba yang baik sebagai pasangan suami istri. Pokoknya jadi hamba-hamba baik, yaitu pemaaf dan selalu minta taubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Jadikan kesudahan majlis kami ini kesudahan yang menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah, dan menutupkan aib-aib kami ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dari mulut kami yang berucap, dari lisan kami yang berbicara, dari mata kami yang melihat, dari telinga kami yang mendengar, dari tangan kami yang menggapai, dari kaki kami yang melangkah, dari pikiran kami yang berpikir, dari hati kami yang merasakan. Ampunilah salah silap kami ya Allah, yang sengaja ataupun tak sengaja, yang tersembunyi ataupun terang-terangan. Terimalah segala amal baik kami ya Allah. Jadikanlah amal baik kami sebagai bekal yang kemudian Kau ridho kepada kami ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ashfi mardahum ya Rabbal Alamin. Allahumma adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma arzuqna imaman adilan fi baladina Indonesia ya Rabbal Alamin. Allahumma anzilir rahmah wal hidayah was sakinah wal mawaddah wal maghfirah wal barakah, khususan ala hazi jamaah ya Allah fi masjidid Raudatul Ma'ruf ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Pekanbaru ke Kota Mekah. Saya mau lanjutkan pantun Pak Suparjo. Dari Pekanbaru ke Kota Mekah. Maksud hati melaksanakan umrah. Demikianlah isi ceramah. Semoga kita mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.